Oke, nah kita masih membahas mengenai masukan-masukan ataupun referensi yang mungkin diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bang Habib, sejauh ini kan tinggal countdown nih, menghitung hari ya menuju hari pelantikan Presiden terpilih dan juga Wapres terpilih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah, ini nanti menteri-menterinya akan diumumkan tanggal 20, dilantik langsung tanggal 21 atau seperti apa? Saya nggak tahu ya, tapi pasti cepat ya. Karena itu kan pelantikan sebagai presiden pagi tuh, jam 10. Apa saya baca tadi di undangan kan, jam 10 pagi kita sudah ada di gedung MPR itu jam 8, jam 10 berarti kan makan siang itu sudah selesai jam 11. Ada waktu yang cukup panjang antara jam 1 ya setelah makan siang sampai jam 6 malam itu kan ada makan malam. Selesai ya Pak Prabowo dengan tamu-tamu negara yang hadir itu kan ada berapa kepala negara. Mungkin itu bisa saja ini mungkin ya ada slot waktu yang cukup panjang. Ya, kemungkinan bisa begitu. Tapi nggak tahu ya. Bisa besoknya juga kan bisa 21, 22 juga bisa. 23 ya waktu kan ya. Kemarin 23 juga bisa ya. Oke, tapi sudah 100% kan Bang Habib? Karena kalau saya baca-baca katanya Mas Gibran ini kayaknya udah 100% kok kalau kita bicara soal personil susunan kabinet nih. Belum hampir kata Mas Gibran ya. Ya, tapi kita nggak tahu berapa persentasenya berapa. Tapi sudah siap ya tentunya ya. Ya tinggal menunggu diumumkan aja. Atau masih ada mau tanya lagi ke Pak Jokowi atau gimana tuh? Karena barang beginian juga kan kadang-kadang ada last minute juga ya. Ada yang satu pos misalnya baru last minute juga mungkin bisa baru selesai ya. Oke. Pak Joko, ini kalau dari Presiden Joko Widodo yang juga tinggal menunggu hari ya, mungkin sejumlah agenda perpisahan ini kan juga sudah dilakukan, tapi nanti juga akan hadir pula kan di pelantikan Presiden dan Wapres terpilih. Nah ini kira-kira di hari-hari akhir ini juga tetap akan ikut mengawal sebagai rangkanya ini keberlanjutan, nanti siapa-siapa saja yang akan masuk dalam formasi susunan kabinet pemerintahan yang baru atau betul-betul ya sudah ini menjadi ranah Pak Prabowo? Ya ini ya Mbak Ken ya, kalau saya sih ngelihatnya begini Mbak, ketika sidang kabinet paripurna yang terakhir itu kan ada berbagai arahan. Setidaknya ada 2 arahan yang penting begitu. Arahan untuk memberikan dukungan kepada presiden terpilih agar seluruh program-programnya itu bisa segera setelah beliau dilantik bisa langsung dieksekusi. Dan yang kedua menjaga stabilitas keamanan sosial dan ekonomi. Sehingga kalau ditanya apakah ini mengawal terkait dengan personil dan segala macam, saya pikir kok enggak ya. Tapi kalau mengawal terkait bagaimana mensukseskan agar pemerintahan Pak Presiden Prabowo berikutnya itu bisa betul-betul tanpa harus ada jeda, bisa langsung gaspol, itu fokusnya di situ gitu Mbak. Karena bagaimanapun seperti tadi yang Kang Ujang sampaikan, tantangan kita ini kan tidak mudah begitu. Ada kondisi geopolitik, belum lagi situasi-situasi yang lain yang memang ini saat ini butuh kerja-kerja cepat, dan selama ini juga timnya Pak Prabowo itu juga sudah membangun komunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga sehingga peta permasalahan, pokok permasalahan itu bisa langsung diidentifikasi dan bisa langsung dicarikan solusi-solusinya sesuai dengan arahan Pak Presiden Jokowi ketika kemarin dalam sidang kabinet paripurna. Sehingga ini yang harus sama-sama kita jadikan catatan untuk legasi bangsa ini ke depan begitu Mbak, bahwa pola dan cara transisi ini, kalau transisinya itu kan kok narasi besarnya, tetapi bagaimana teknisnya, caranya itu yang perlu kita mungkin ini bisa dipakai sebagai sebuah pola ke depan begitu, pola kerja ke depan, sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa setiap transisi kepemimpinan nasional itu tidak selalu menimbulkan kekhawatiran, tetapi setiap transisi kepemimpinan nasional itu bisa membangun optimisme baru begitu. Oke. Pak Joko, nanti di tanggal 20 Oktober pada saat pelantikan ini sudah ada agenda apa saja di istana? Kalau yang saya dengar ya Mbak ya, agenda tidak selain hanya istilahnya ya serah terima itu ya
sambut datang itu ya dari setelah pelantikan di DPR ya Pak Presiden Jokowi memberikan kepada di istana itu kepada Pak Prabowo. Setelah itu beliau langsung kembali kok ke Solo seperti yang disampaikan gitu, Mbak. Oke, baik Bang Habib, ini tadi mumpung nih keinget juga. Jadi dari pembahasan kita itu yang menjadi kriteria utama Pak Prabowo dan Mas Gibran ini nanti untuk menentukan siapa yang akan membantunya dalam kabinet itu apa saja sih sebenarnya? Itu beliau yang tahu tuh, Pak Prabowo. Kita hanya tentu kriteria umum ya, namanya kredibilitas, kapabilitas, kapasitasnya, latar belakang keilmuannya, backgroundnya juga. Tapi secara detail tentu Pak Prabowo yang tahu. Yang penting adalah orang-orang yang bisa menjalankan visi misi program ya, cita-cita program-program aksi yang dibuat oleh Pak Prabowo waktu kampanye kemarin. Prosentasenya kalau dari kabinet yang ada di Pak Jokowi akan digunakan di Pak Prabowo berapa persen tuh? Itu kita juga belum tahu lah berapa persen. Kita lihat, tunggu saja nanti. Kita tunggu ya. Ini menantinya yang gemes nih Kang Ujang. Kira-kira berapa persen? Apakah cukup banyak nih kalau Kang Ujang melihatnya kalau sudah senada seirama gini referensinya akan banyak digunakan dari Pak Jokowi oleh Pak Prabowo, Kang Ujang? Saya tetap bicara referensi ya. Referensinya pidato Pak Prabowo kan mengatakan hampir 50%. Bahkan 50%. Ya kita percaya saja apakah nanti betul-betul seperti itu atau seperti apa, tentu kita tunggu. Karena bagaimanapun saya tetap berharap bahwa berapapun presentasinya ya dari wajah kabinet yang lama, itu harus dicari yang terseleksi, yang betul-betul kinerjanya sudah bagus. Jangan sampai yang tidak bagus diambil lagi, ini menjadi persoalan. Jadi tetap berpacu pada nilai atau kinerja yang sudah dilakukan oleh menteri yang lama tersebut di kabinet Pak Jokowi. Dan tadi Pak Prabowo sudah paham 5 tahun bersama-sama ya, satu meja, satu ruangan, mungkin juga satu pemikiran tadi Pak Prabowo untuk bisa mengajak ya, yang katakanlah mereka-mereka yang dianggap layak untuk bisa langsung gaspol bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Saya percaya karena ini pertaruhan Pak Prabowo dari secara jatuh bangun ya, 4 kali maju katakanlah, menang hari ini tentu pertaruhannya tadi kepentingan garis lurus untuk masyarakat bangsa dan negara. Makanya publik surveinya pun tinggi, harapannya optimismenya tinggi kepada Pak Prabowo. Nah itu harus disambut oleh Pak Prabowo dengan membangun postur kabinet yang oke kalau bahasa saya, kalau anak muda. Artinya oke mengambil yang lama yang bagus, oke juga mengambil yang baru yang juga sama-sama bagus. Agar apa nanti kombinasi, kalau bahasa saya the dream team ya kabinet itu betul-betul dipercaya oleh publik. Ketika kepercayaan publik tinggi, maka Pak Prabowo akan bisa melakukan kinerja-kinerja yang terbaik untuk bangsa ini. Saya yakin. Tapi dari sejumlah kriteria ataupun indikator tadi yang sudah disampaikan Kang Ujang juga ya, berintegritas, capable dan yang lain-lain itulah. Nah ini kira-kira nanti porsinya akan seperti apa? Jumlahnya akan sebesar apa sih Kang Ujang? Karena kan yang mendukung di belakangnya kemarin juga banyak loh Kang Ujang. Saya nggak tahu, yang tahu justru Bang Habib ya. Karena saya tentu banyak mengamati dari pemberitaan yang muncul, bahkan paling juga investigasi kecil-kecilan, berteman dengan para pejabat gitu, sehingga ya tahu informasi kecil-kecil ya tipis-tipis gitu. Tapi saya tidak bisa mengatakan itu karena itu adalah spekulasi, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena otoritas informasi itu datang harus dari Pak Prabowo ataupun orang yang ditunjuk ya kan untuk mengutarakan itu begitu. Jadi di masa penantian sampai pelantikan nanti ini masyarakat diminta untuk menjawab teka-teki, mungkin juga spill tipis-tipis dari pidato Pak Jokowi atau mungkin Pak Prabowo ini ya untuk menerka-nerka bagaimana kemudian nanti struktur formasi kabinet di pemerintahan yang baru. Tapi semua kembali menjadi hak prerogatif ya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Bang Habibur Rahman, Kang Ujang, Pak Joko malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu nanti di hari pelantikan 20 Oktober 2024. Dan tentunya pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali bersama dengan Caca Anissa. Ya benar sekali Ken Ana, pemirsa sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali dengan kabar mengenai belusukan dan juga temu warga menjadi strategi kampanye termasuk bagi 3 paslon calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sesaat lagi.